Bagi kalian generasi 90-an tanah air, masih ingat nggak dengan sinetron Deru-Debu? Yang tayang sejak tahun 1994 hingga tahun 1996. Pasti masih ingat kan? Sinetron yang satu ini berhasil bertahan lama di layar kaca dan memiliki episode yang cukup panjang. Dan yang membuatnya disenangi oleh masyarakat, yakni para pemainnya yang merupakan artis-artis ternama yang saat ini sudah menjadi artis senior di dunia seni peran tanah air. Puluhan tahun berlalu sejak pertama kali tayang, kira-kira gimana ya kabar para pemainnya saat ini? Nah, untuk mengobati kerinduan kalian, nih Mimin sajikan 8 transformasi pemain sinetron Deru-Debu 1994. Willy Dozan. Sesuai dengan background sinetron Deru-Debu yang bergenre action, Willy Dozan menjadi aktor yang sukses memerankan karakternya. Pasalnya, aktor yang satu ini memang langganan bermain sinetron dan film laga. Olehnya itu banyak penonton yang terpukau melihat aktingnya. Hingga beberapa tahun terakhir ini pun Willy Dozan masih aktif membintangi sinetron tanah air. Misalnya dalam sinetron Anak Langit, Willy Dozan tetap pada spesialisasinya sebagai seorang aktor bela diri. Nah, kerennya lagi nih guys, bakat bela diri dan akting Willy Dozan ini kini diturunkan kepada anaknya yang bernama Leon. Wah, bisa jadi the next Willy Dozan nih guys, idola baru gitu deh. Ari Wibowo. Ketika bermain di sinetron Deru-Debu, penampilan Ari Wibowo masih nuansa 90-an banget dengan modal rambut gondrong. Namun bukannya terlihat jelek, rupanya gaya seperti ini membuatnya digandrungi banyak wanita. Dan bahkan hingga saat ini ketampanan Ari Wibowo seakan tak pernah pudar. Ia tetap selalu tampil ganteng maksimal dalam setiap kesempatan tanpa terlihat menua dimakan usia. Hingga saat ini pun Ari Wibowo masih aktif di layar kaca tanah air untuk membintangi beberapa judul sinetron. Dan terakhir, ia diketahui pernah membintangi sinetron Fitri di Antv dan sinetron Anak Langit di SCTV. Oh ya, sekarang Ari Wibowo juga sudah berkeluarga dan sudah dikaruniai 2 orang anak. Wah, siapa nih yang fansnya Bang Ari sejak Deru-Debu? Komen di bawah dong. Enno Lerian. Enno Lerian juga menjadi salah satu bintang sinetron Deru-Debu 1994. Sejak ia memutuskan untuk menikah, ia sempat vakum dari dunia hiburan tanah air. Bahkan ia juga pernah membuat heboh jagat maya karena dikabarkan hamil duluan sebelum menikah. Kabar ini diakui sendiri oleh Enno pada tahun 2003 lalu bahwa ia menikah dengan pria bernama Nayaka Untara dalam keadaan hamil. Namun sayang, pernikahannya ini berakhir di meja perceraian. Pasca cerai pun Enno sempat kembali lagi mengudara di dunia hiburan tanah air. Lalu akhirnya ia menikah kembali dengan Priyambodo Susetyo di tahun 2011 dan kini sudah dikaruniai 3 orang anak. Enno Lerian pun sejak itu memutuskan untuk fokus mengurus keluarga dan juga bisnisnya. Bahkan penampilan yang dulunya terbuka kini sudah berbalut hijab loh guys. Masya Allah, semoga istiqomah ya mbak. Nova Urba. Pemain sinetron sekaligus penyanyi terkenal Nova Urba juga turut membintangi sinetron 90-an ini. Hampir 20 tahun berlalu, kecantikan Nova Urba seolah gak pernah lekang dimakan usia. Ia tetap selalu tampil cantik dalam setiap kesempatan. Nova Urba sendiri sudah pernah menikah dengan Zack Lee meski harus berakhir dengan perceraian. Dari pernikahannya ini ia sudah dikaruniai 1 orang anak perempuan yang diberi nama Mikaela Lee Jowono. Meski saat ini sudah jarang terlihat bermain sinetron, namun Nova Urba masih sesekali mengisi acara sebagai penyanyi. Selain itu, ia juga disibukkan dengan bisnis kopi yang ia tekuni. Bisnisnya ini diberi nama clbk.coffee. Wah, siapa nih yang sudah nyobain kopinya? Komen di bawah dong. Adi Bing Slamet. Kalau aktor yang satu ini sepertinya masih cukup familiar nih dengan remaja-remaja sekarang. Soalnya, sosok Adi Bing Slamet masih sering hadir dalam berbagai sinetron tanah air. Dan salah satunya yakni sinetron Entong, yang mana Adi Bing Slamet berperan sebagai sosok Pak Ustadz.
Nah, cukup lama setelah ketenarannya karena deru debu, kini Adi Bing Slamet sudah nggak seaktif dulu di layar kaca Indonesia. Ia terlihat lebih banyak menghabiskan waktu bersama keluarga, terutama istrinya. Ditambah lagi, kini ia sudah memiliki cucu yang imut-imut, membuat momen kumpul keluarga semakin hangat. Namun meski sudah jadi kakek, tampilan Adi Bing Slamet masih tetap kayak dulu loh guys. Awet muda banget kan? Joseph Hungan. Selanjutnya ada musuh bebuyutan Willy Dozan, yakni Joseph Hungan. Keduanya ini sering disandingkan sebagai lawan karena bakat akting bela dirinya yang begitu mumpuni. Bahkan gak cuma di deru debu saja loh, keduanya juga beberapa kali bermain film bersama, seperti dalam judul Pernikahan Berdarah yang sukses di Malaysia. Hingga saat ini pun Joseph Hungan masih aktif warawiri di layar kaca untuk bermain sinetron. Salah satunya yakni sinetron terbaru SCTV yang berjudul Buku Harian Seorang Istri. Meski sudah tidak muda lagi, namun sebagai aktor profesional, Joseph Hungan tak canggung untuk bergaul dengan aktor-aktor muda pendatang baru yang menjadi lawan mainnya. Wah, kesempatan nih buat aktor muda belajar akting sama senior. Lam Ting. Pemilik nama lengkap Lam Ting Saputra ini juga merupakan seorang aktor dengan bakat bela diri. Bedanya dengan yang lain, Lam Ting memiliki spesialisasi di bidang bela diri taekwondo dan merupakan seorang atlet nasional dengan tingkat dan 4. Karena beberapa kali mendapat panggilan untuk bermain film laga, akhirnya di tahun 1993, ia memutuskan untuk berhenti menjadi atlet dan meneruskan karirnya di dunia akting. Ia pun pernah membintangi berbagai film dan sinetron yang viral pada masanya, termasuk sinetron Deru Debu. Namun kini Lam Ting dikabarkan sudah vakum dari dunia hiburan tanah air. Dan kabar terakhir ia dikenal sebagai Sekretaris Jenderal Universal Taekwondo Indonesia atau disingkat UTI Pro. Frans Indonesianus. Terakhir ada Frans Indonesianus yang juga merupakan aktor dengan kemampuan bela diri yang sering mencuri perhatian. Kiprahnya di dunia seni peran ini kemudian membawanya bermain di sejumlah sinetron lainnya, seperti Jackie dan Jacqueline. Namun sayangnya, kini Frans memilih untuk hengkang dari dunia hiburan tanah air. Dari sosial medianya kemudian diketahui bahwa ia beralih profesi menjadi seorang pelestari budaya Dayak. Tak hanya itu, tubuh Frans juga kini dipenuhi dengan tato, karena ia juga berprofesi sebagai seorang seniman tato. Wah, kecintaannya terhadap seni dan budaya tinggi sekali ya guys. Nah, by the way, siapa nih idola kalian di sinetron Deru Debu? Spill namanya di kolom komen dong, Mimin tunggu ya. Thank you, update lovers!